Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup 2 Arsitektur dari kelas Kebudayaan dan Kebangsaan 121. Pada kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana pengaruh tren TikTok terhadap budaya masyarakat Indonesia. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Dia Aliyah dengan 3 NRP terakhir 134, lalu dengan saya sendiri Aulia Ratna dengan 3 digit NRP terakhir 135, Nabila Diksi dengan NRP terakhir 137, Angela Yovandra dengan NRP terakhir 139, Naila Safa dengan NRP terakhir 141, dan Fatia Husna dengan NRP terakhir 146. Untuk introduction, sebelumnya, TikTok merupakan fenomena media sosial yang mendominasi dan menarik perhatian banyak orang, terutama Gen Z. Salah satu tren kontroversial adalah berhenti tiba-tiba di depan kendaraan, di mana pengguna merekam diri mereka berhenti mendadak di depan truk untuk merekam aksinya. Meskipun dianggap sebagai hiburan oleh beberapa orang, banyak yang melihatnya sebagai perilaku berbahaya. Pendukung tren TikTok berpendapat bahwa itu hanya hiburan dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pengguna untuk mengikuti aturan lalu lintas. Namun, banyak yang mengutuk tren ini sebagai perilaku yang berpotensi membahayakan bagi pengemudi truk dan pengguna jalan lainnya. Dengan meningkatnya tren semacam ini, pertanyaan tentang tanggung jawab platform media sosial seperti TikTok dalam mengatur konten penggunanya menjadi semakin relevan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari our perspective. Meskipun TikTok itu populer, risiko dan dampak negatifnya terkait kesehatan mental, kecanduan, serta penyebaran informasi palsu itu perlu diakui. Penting untuk memantau penggunanya dengan bijak, memberikan edukasi, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi penggunanya, terutama bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang seimbang, TikTok dapat tetap menjadi sumber inspirasi dan hiburan positif bagi masyarakat. Lanjut, banyak ketidakseimbangan informasi yang bersebaran di media TikTok yang membuat hoax menjadi mudah tersebar dan pembuatan konten-konten yang kurang dapat dipercaya itu menjadi viral. Hal ini membuat pengguna yang kurang bijak dalam menggunakan aplikasi TikTok dapat dengan mudah termanipulasi oleh hal-hal yang bersifat palsu atau penipuan yang dapat mengancam integritas informasi, juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber berita. Maka penting untuk bijak dalam penggunaan TikTok yang dapat membawa risiko terhadap penyebaran informasi yang bersifat merugikan. Selanjutnya yaitu opponent perspektif. Timbulnya bentuk pro kontra dalam masyarakat, terlebih lagi sebagian besar pengguna TikTok merupakan Gen Z. Konten negatif memang menjadi hal yang mengkhawatirkan masyarakat, tetapi jika dilihat dari sisi lain, konten yang muncul dalam media TikTok juga banyak menguntungkan masyarakat penggunanya. Banyak tren-tren yang justru membuat masyarakat semakin berkembang dan banyak mendapatkan hal-hal baru yang bisa dipelajari. Media sosial TikTok juga digunakan sebagai media hiburan yang dimana tidak selalu berisikan konten negatif, sehingga bisa saja beberapa orang justru terbantu dengan adanya TikTok ini. Selain itu, dengan adanya konektivitas global memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi dan menambah wawasan baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang our activities dari tren TikTok sendiri. Yang pertama ada aksi viral gerombolan remaja menghadang truk. Beruntungnya truk yang berwarna hijau kebiruan tersebut melaju dengan kecepatan rendah, sehingga gerombolan bocah berani mati tersebut tidak tertabrak dan tidak menimbulkan korban luka ataupun meninggal. Lalu yang kedua ada terlindas truk karena ikut tren hingga menjadi kasus hukum. Tren TikTok mematikan tersebut juga pernah merenggut nyawa seorang remaja. Demi konten, seorang remaja di Bekasi terlindas truk hingga tewas akibat ikut-ikutan tren malaikat maut tersebut. Setelah banyaknya argumentasi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, di sini kita menyimpulkan yaitu pengaruh tren TikTok terhadap budaya masyarakat Indonesia ini menunjukkan adanya dampak positif dan negatif. Penting untuk memantau penggunanya dengan bijak, memberikan edukasi, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi pengguna, terutama generasi muda. Kasus-kasus serius seperti kecelakaan dan kematian yang terjadi karena mengejar tren TikTok menunjukkan bahwa ada risiko nyata yang terkait dengan konsumsi konten yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.